guys, balik lagi ke YouTube channel aku dan kali ini kita akan belajar lagi mengenai contact center. Nah, untuk sesi kali ini kita akan membahas mengenai scheduling based on workload. Oke, jadi seperti yang kita semua sudah ketahui bahwa di contact center ada salah satu bagian yang namanya roster atau si pembuat jadwal yang biasanya membuat jadwal berdasarkan beban kerja yang dimiliki oleh agen-agen di tempat tersebut. Nah, beban kerja itu seperti apa? Nanti kita akan bahas lebih lengkap ya. Oke, yang pertama akan kita bahas adalah mengenai Workforce Management atau WFM. Jadi WFM ini adalah teknologi yang dipakai oleh roster untuk membuat jadwal para agent sehingga telepon-telepon yang masuk bisa tercover sepenuhnya. Nah, untuk membuat jadwal-jadwal agent yang baik dan benar, maka diperlukan history atau tracking dari telepon-telepon yang sebelumnya. Jadi biasanya si roster ini akan membuat jadwal berdasarkan tracking history dari case yang serupa. Semisal sedang ada promo, maka dia akan mengambil history dari jumlah telepon yang masuk saat ada promo mungkin di waktu-waktu yang lalu. Sehingga dari tracking history tersebut maka akan jadilah sebuah forecast atau ramalan mengenai kira-kira berapa telepon yang akan masuk. Nah, ini bisa dilihat juga dari pola call. Oke, apa sih forecast, pola call, workload? Nah, kita akan bahas dengan rinci, dengan detail. Jadi nanti kita akan coba membuat penjadwalan dari agent baik itu shift 2 maupun shift 3. Oke, sebelum membahas itu kita akan bahas beberapa fakta yang harus dipahami oleh seorang roster. Fakta yang pertama adalah layanan 24 jam. Nah, makin padat layanannya, makin lama atau makin panjang pelayanannya, apalagi untuk contact center yang full 24 jam, maka si roster ini juga punya challenge yang lebih besar lagi. Semakin banyak jumlah agent, semakin banyak interval yang harus dilalui, maka ini juga akan menjadi challenge bagi roster. Yang ketiga adalah banyaknya jumlah layanan. Biasanya nih, misalkan ada layanan informasi, layanan keluhan, kemudian ada layanan registrasi. Nah, ini makin banyak pilihan layanannya, maka si roster akan makin pusing. Kemudian tuntutan KPI atau Key Performance Indicator bagi seorang roster. Apa sih KPI bagi seorang roster? Nah, KPI bagi seorang roster adalah SL, Service Level, di mana sebuah contact center itu bisa dinilai bagus atau kurang. Ini juga tergantung dari gimana kecakapan si roster dalam membuat jadwal. Oke, kita langsung masuk aja ke rumus-rumusnya. Ada 3 rumus yang akan dipakai untuk perhitungan roster atau pembuatan jadwal berdasarkan workload. Yang pertama adalah call load. Jadi kita akan menghitung call load dulu atau muatan telepon yang masuk. Nah, call load ini dihitung berdasarkan incoming call atau telepon yang masuk dikalikan AHT atau average handling time, kemudian dibagi 3.600 karena kita akan menghitung dalam interval 1 jam. Nah, ini akan berbeda ketika interval yang terjadi adalah setengah jam. Maka rumusnya adalah call load sama dengan incoming call dikali AHT atau average handling time kemudian dibagi 1.800. Kemudian kita akan mengakarkan call load. Jadi akar call load ini dihitung untuk spare time jumlah agent sehingga jumlah agentnya nggak pas-pasan banget, tapi dia ada spare beberapa agent sehingga telepon yang masuk tidak membludak. Setelah dapat call load, maka cara menghitung agentnya atau jumlah agentnya adalah agent sama dengan call load ditambah akar call load. Oke, itu tadi 3 rumus yang akan kita pakai pada sesi hari ini. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai istilah-istilah yang nanti akan teman-teman temui selama video ini. Yang pertama adalah time. Jadi time ini adalah rentang waktu dalam satuan detik ya, biasanya detik, dan ini dalam satu interval. Nah, ini berbagai contact center punya interval yang berbeda-beda. Ada yang intervalnya 1 jam, ada juga yang setengah jam. Tapi rata-rata menggunakan yang 1 jam. Kemudian ada incoming call. Incoming call ini adalah telepon yang masuk atau kita biasa sebut juga dengan COF, call offered. Jadi seluruh telepon yang ditawarkan oleh si customer untuk bisa kita layani. Nah, ini harus kita hitung semua. Tidak boleh dikurangi abandon, tidak boleh dikurangi dengan drop call. Jadi ini kita harus hitung semua incoming call, baik itu yang keangkat maupun yang tidak terangkat. Kemudian ada pola call. Jadi pola call ini adalah persentase kontribusi telepon dalam satu interval dibandingkan dengan seluruh telepon yang masuk. Jadi misal kita mau menghitung pola call pada jam 11 sampai jam 12 karena intervalnya sejam ya. Jadi kita akan menghitung kontribusi dari jam 11 sampai jam 12 itu ada berapa persen sih kontribusinya, sehingga kita bisa tahu trafficnya mana yang paling tinggi persentasenya dan mana yang paling rendah. Sehingga dalam kondisi tersebut yang persentasenya tinggi otomatis kita akan taruh agent lebih banyak, yang persentasenya rendah maka kita akan taruh agent lebih sedikit.
Kemudian ada call volume. Call volume ini adalah volume telepon yang masuk dalam satuan interval. Kemudian ada workload atau call load. Nah, ini adalah beban kerja si agent. Jadi kita harus hitung workloadnya dulu, baru kita tahu jumlah agent yang bisa ditempati ada berapa orang. Kemudian ada AHT atau average handling time. Ini adalah rata-rata waktu pelayanan dari si agent tersebut, dari telepon diangkat sampai dengan telepon dimatikan. Kemudian ada agent. Kalau agent ya udah pasti tahu lah ya teman-teman, ini adalah jumlah orang atau jumlah employee yang akan ditugaskan di roster tersebut untuk bisa menangani telepon atau menangani kontak-kontak yang masuk. Oke, kita langsung mulai hitung-hitungannya. Oke, ketika kita dapat data seperti ini ya, jadi ini adalah interval ya, time ini dari jam 7 sampai jam 7 malam. Jadi ini adalah interval waktu kerja agent. Nah, ini setiap intervalnya berarti 1 jam, dari jam 7 ke 8, 8, 9, 9 ke 10, ini 1 jam, artinya 60 menit. Kemudian ini adalah call volume atau biasanya kita sebut juga incoming call. Jadi ini adalah telepon yang masuk ke kontak centernya teman-teman gitu ya. Contohnya jam 7 sampai jam 8 ini ada 124 dan seterusnya. Kemudian ada talk time. Nah, talk time ini adalah AHT atau average handling time gitu ya. Average handling time, talk time-nya ini dalam satuan detik. Kita tulis di sini detik ya supaya nggak lupa. Oke, 153 detik, 108, 166 dan seterusnya. Nah, yang harus kita lakukan adalah mencari dulu beban kerjanya. Kalau kita mau menaruh agent dengan jumlah yang tepat, otomatis kita harus tahu dong beban kerja dari layanan tersebut per agentnya. Nah, langsung kita masukin rumusnya adalah incoming call dikali AHT dibagi 3600, karena ini intervalnya adalah per jam, jadi 3600. Kita masukin rumusnya sama dengan incoming call ini ya, call volume, kemudian dikalikan dengan AHT atau talk time, kemudian dibagi 3600. Maka kita akan dapatkan angka 5,27 untuk workload. Nah, ini kita tarik ke bawah. Oke, nah sekarang kita hitung spare-nya. Spare-nya kita pakai akar. Nah, akar workload kalau di Excel itu kita pakai SQRT. Oke, jadi sama dengan SQRT dalam buka kurung workload tutup kurung. Dapat angka 2,30. Kita tarik lagi ke bawah. Sudah dapat workload dan akar workload, maka kita hitung jumlah agent yang akan bertugas. Nah, jumlah agent yang akan bertugas gampang aja, tinggal ditambah workload ditambah dengan akar workload. Maka hasilnya adalah 7,57. Kita tarik ke bawah. Nah, ingat teman-teman, untuk agent ini kita pakai pembulatan ke atas, karena kan nggak mungkin ya orangnya 7,5, terus setengahnya gimana gitu kan. Jadi kita akan bulatkan ke atas berapapun koma di belakangnya, meskipun misal yang ini 6,24 kita tetap bulatkan ke 7, nggak bulat 6 doang ya, kita komanya berapapun kita akan bulatkan ke atas. Oke, jadi ini kita hitung lagi agent realnya 7 jadi 8, 6,0 pun kita akan jadikan 7, ini tetap 9, ini 12 berarti ya, ini 10, ini 12, 11, kemudian ini 7, ini 9, ini 7, ini 8, ini 5. Oke, nah jadi teman-teman biasakan ketika menghitung agent, komanya itu ditambahin di belakang 2 angka. Oke, kita sudah dapat jumlah agent real yang dibutuhkan. Nah, one step closer nih, tinggal closing stepnya atau langkah terakhirnya adalah kita menghitung per shiftnya. Tergantung teman-teman mau bikin berapa shift. Contoh kita mau buat 2 shift. Nah, ketahui dulu jam kerja dari kontak center tersebut. Biasanya jam kerjanya adalah 9 jam, sudah termasuk istirahat 1 jam. Jadi kita akan hitung dari atas ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita akan warnai, misal warna hijau. Nah, ini adalah shift pertama. Jadi shift pertama akan masuk dari jam 7 pagi, nih ya, dari jam 7 pagi sampai dengan jam 16.00. Dia sampai dengan jam 16.00. Kemudian shift kedua akan kita hitung sama 9 jam, tapi kita hitung dari bawah. Kenapa kita hitung dari bawah? Supaya tercover semuanya. Kalau kita hitung dari atas juga nanti yang jam segini nggak ke cover agent kan. Jadi kita hitung dari bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita warnai juga warna hijau. Oke, sudah dapat polanya ya, atau rulesnya gitu ya. Tarik dari atas shift 1, tarik dari bawah shift 2.
sekarang kita lihat jumlah agent yang dibutuhkan. Logikanya begini teman-teman, untuk shift 1 kita lihat dari jam 7 sampai jam 10 yang mengcover layanan tersebut hanyalah shift 1. Kenapa? Shift 2 nya belum masuk. Shift 2 masuknya nih ya di jam 10. Maka yang mengcover 3 jam pertama itu adalah shift 1 aja. Maka kita lihat agent yang paling banyak dibutuhkan dari 3 interval tersebut di angka berapa? Ya, di jam ini yang paling banyak jam 7 butuh 8 orang. Jam 8 butuh 7 orang, jam 9 butuh 9 orang. Coba kita setup misal di sini 8 orang yang sama. Ini kan orang yang sama ya, jadi dia ke bawah akan 8 semua gitu ya. Apakah tercover yang di jam 9 ini 9 orang? Enggak, nanti ada yang telepon yang enggak keangkat karena butuhnya 9 orang, kok dikasihnya 8. Nah, maka kita ambil angka terbesar dari 3 interval tersebut, yaitu angka 9. Masukin deh 9, tarik ke bawah. Kenapa ditarik ke bawah? Karena ini orang yang sama. 9 orang yang sama akan masuk dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Apakah ini ke cover? 9 ke cover. Ini 7 dikasih 9 orang ke cover dong, lebih malah. 8 dikasih 9 ke cover. Oke, ini sudah shift 1. Shift 2 lakukan hal yang sama. Oke, untuk shift 2 ini yang mengcover di interval jam 4 sampai jam 7 malam ini hanya shift 2, bener nggak? Kenapa? Karena shift 1 nya udah pulang gitu, jadi hanya shift 2 aja. Nah, shift 2 kita lihat di interval 3 interval ini jumlah agent yang dibutuhkan paling banyaknya di angka berapa? Oh, di angka 8. Oke deh, kita set up 8. Kenapa 8? Ya supaya tercover semua. Ini 5 dikasih 8, oke. 8 dikasih 8 pas, 7 dikasih 8 masih lebih. Oke, sekarang agent yang akan masuk di shift 1 ada 9 orang. Agent yang akan masuk di shift 2 ada 8 orang. Maka kita lihat jumlah agentnya adalah 17 orang. Nah, kita lihat lagi di interval yang barengan ini, apakah 17 sudah oke, tercover semua atau masih kurang? Kita lihat, ini 12, ini butuh 10, 12, 11, 7, 9. Sementara kita sediain 17, berarti oke, tercover semua. Beda ceritanya ketika misal di sini agent yang dibutuhkan adalah 18 orang. Terus gimana? Kurang 1, ini kan 17 tadi ya. Ini kurang 1. Nah, maka kita harus tambah 1 agent lagi. Terus nambah di mana? Di sini doang 1 gitu ya, jadi 9. Tidak bisa, masa 1 orang masuk 1 jam doang gitu kan? Kalau mau ditarik semuanya jadi 9. Gitu. Nah, ini ditarik semua seret. Oke, jadi 18 orang yang bertugas semuanya tercover. Ini 18 tercover, 10 apalagi tercover. Nah, gitu kira-kira untuk menentukan shift 1 dan shift 2. Ini untuk 2 shift. Sekarang kita akan lanjut ke level yang lebih sulit lagi, menentukan 3 shift. Oke, ini kita hapus dulu. Sama shift 1-nya dihitung 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian shift 2-nya kita kosongin dulu. Kita ke shift 3 dulu, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Begini ya, kita buat pola jam masuknya dulu. Nah, shift 2 masuknya di mana? Dari tengah-tengah sini ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, dapat ya 9, 9, 9. Kita lihat dari 2 interval ini mana yang dibutuhkan paling banyak, angka 8 atau 7, 8. Berarti kita setup shift 1-nya 8 semua. Shift 3-nya dia cuman di sini aja nih ya. Ini kita butuhnya 5. Oke, 5 kita tarik ke atas. Nah, ini dia shift 2 ngecover sampai di jam ini ya, sama shift 1. Dan ini dia ngecover sama shift 3 nih, 2 ini. Mana yang dibutuhkan paling banyak? Kalau di sini butuh 9 agent, kalau di sini butuh 7 nih ya, butuh 7, dan di sini butuh 8. Mana kira-kira yang paling banyak? Ini 8, kita tambahin 3, coba ya. Kita tambahin 3. Ke cover ya yang 8, yang 7 ke cover, yang kita naikin. Yang 9, 8 tambah 3 masih ke cover.
Oke, sekarang kita cek interval yang lain. 8 tambah 3 tambah 5, maka jumlahnya adalah 16. Apakah ada agent yang dibutuhkan lebih dari 16? Oh, ada ini tadi yang 18. Otomatis kita masih kurang 2. Tambahkan di shift terakhir. Jadi 5 tambah 2 lagi, jadi 7. Oke, kita tarik ke belakang. Jadi ke cover semua ya, karena ini totalnya adalah 18, sementara kebutuhan tertingginya di angka 18. Jadi otomatis yang bawah-bawahnya ke cover. Oke, kira-kira itu untuk menentukan shift 1, shift 2, dan shift 3. Nah, tadi kita bahas mengenai pola call juga. Pola call gampang aja teman-teman. Kita coba insert satu lagi. Ini adalah pola call. Nah, untuk menghitung pola call, maka kita harus hitung semua call yang masuk selama satu hari itu. Kita summarize dulu dari jam 7 pagi sampai dengan jam 7 malam. Hasilnya adalah 1771, maka kita akan bagi setiap jamnya dibagi dengan total call-nya. Nah, ini jangan lupa untuk dikunci. Kemudian dijadikan persentase. Ingat tambahin 2 angka di belakang. Oke, kita tarik ke bawah. Iya. Nah, di jam berapa pola call paling tinggi? Ternyata di jam 12. Jadi jam 12 ini adalah jam paling queuing. Oke, kira-kira gitu teman-teman cara membuat jadwal berdasarkan workload gitu ya dari teman-teman rooster yang biasanya menggunakan Erlang. Jadi satuan workload adalah Erlang gitu. Nah, ini adalah shift 1, shift 2, dan shift 3. Next time kita akan belajar juga mengenai okupansi atau tingkat kesibukan si agent sehingga bisa dijadikan perhitungan juga untuk membuat jadwal atau pertimbangan untuk membuat rooster. Oke, segitu dulu sharing-sharingnya teman-teman, selamat belajar.